Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa TVRI Bengkulu, jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, kayaknya sudah tidak asing lagi ya kalau misalnya pemirsa sering dengar radio nih, baik itu untuk dalam perjalanan misalnya lagi macet pun, terus juga dengerin musik maupun dengan informasi. Nah kali ini tema kita yaitu di balik layar penyiar radio. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Marli Effendi selaku penyiar radio. Hai Bang Marli. Hai Agnes, gimana kabarnya? Kok kamu yang nanya aku? Kan host aku duluan aja. Iya. Gimana kamu ini yang host siapa sih? Gimana Atau kamu? mau diambil alih dulu sebentar? Boleh, kita Jangan. posisi ya. Gimana kabarnya Bang Marli? Alhamdulillah baik Agnes, Alhamdulillah sehat, baik. luar biasa. Luar biasa. Gimana perjalanannya ke sini, macet? Oh enggak, karena kan masih pagi. Masih pagi, Kalau ya? jam-jam 7 ya, mungkin. langsung Tapi kalau ada. jam 7 udah lewat tuh kan kalau sekolah udah masuk semua ya. Semua ya. Oke, Bang Marli ini kan penyiar radio ya Bang ya. Iya, Sebenarnya Nes. kenapa sih Abang bisa terpikir untuk jadi penyiar radio? Itu karena apa sih awalnya? Awalnya ya, jadi waktu itu kita awalnya sih coba-coba ya. Coba-coba tapi ketagihan. Tapi ketagihan. Jadi Nes, kalau dikatakan awalnya bagaimana sih Bang bisa jadi penyiar radio? Awalnya itu senang dengar radio dulu. Seneng dengar radio. Senang dengar radio dulu. Kalau dulu di tahun berapa ya, dari kecil itu memang sangat kalau di radio itu memang keren banget ya itu suara orang itu gitu ya kan. Terus dengar radio sampailah dari kecil, remaja, kemudian sampai dengan saat ini masih sering dengar radio juga. Tapi awalnya tetap awalnya menjadi seorang penyiar radio Penyiar itu radio. awalnya adalah mendengar radio. Radio di Bengkulu dulu kan dikit ya. Dan hanya ada beberapa saja. Jadi putar ini dapat, putar ini dapat. Tapi kalau sekarang kan udah banyak. Dan bahkan kalau bicara soal profesi penyiar radio lagi, nah ini mungkin orang-orang juga akan nanya lagi nih seperti apa sih sebenarnya Penyiar kan radio untuk gitu penyiar kan. radio. Tapi Abang sendiri aslinya orang Bengkulu atau rantauan? Bengkulu. Aslinya Bengkulu. Ya? Bengkulu. Lahir di Bengkulu, kemudian sekolah semuanya sampai perguruan tinggi di Bengkulu. Di Bengkulu juga. Nah, tapi kan sebelum menjadi penyiar radio ini ternyata Abang ini juga profesinya nih di televisi juga ya sebenarnya. Awalnya penyiar TV Awalnya dulu TV sih, Nes. dulu ya. Iya, awalnya TV dulu. Jadi penyiar itu TV dulu. Di TVRI. Nih kalau misalnya Di pemirsa TVRI nggak asing Bengkulu. lihat mukanya, ala ini nali alumni TVRI. Oh iya, begitu ya, Iya, betul. begitu. Jadi dulu memang masih kuliah. Masih kuliah kita kuliah itu kan masih coba-coba ya. Iya. Kemana nih jurusan komunikasi. Jadi kita di komunikasi tahun 2002 waktu itu kan belum ada tuh yang side job sampingan sebagainya. Kalau taunya komunikasi itu jadinya nanti jadi penyiar gitu ya kan, jadi penyiar entah itu jadi MC dan sebagainya. Tapi kita mungkin kalau Bang Marli itu lebih cenderung ke penyiar. Coba-coba di penyiar radio swasta dulu sampai berapa tahun, sampai naik ke kontrak berapa gitu kan di radio swasta, kemudian Waktu itu masih kuliah. masih kuliah, nggak diperpanjang kontrak ya kan, pindah lagi ke radio satu lagi di Bengkulu kan banyak Iya, radionya iya, dulu iya. kan. Nah pindah lagi, kemudian karena ada bakat di TV siaran ya kan, barulah magang waktu itu, magang di Magang. TVRI Bengkulu. Masuk magang, ini juga nyemplung ke TV itu juga nggak serta-merta pengen jadi penyiar gitu ya. Pada saat magang kita Ditawarin. kan memang ngurusin jadwal dulu, jadwal Iya, penyiar iya. kan pada saat magang. Kan anak-anak magang tuh disusun jadwal. Nah tiba-tiba ada penyiar yang nggak bisa datang gitu kan. Itu mumpungnya kayak ada penyiar yang bisa datang. Ya udah, waktu dulu Pak almarhum Pak Samsul Bahri Kaim ya, TVRI Bengkulu dulu kepala programnya. Ya udah kamu aja gitu. Ya udah akhirnya dengan sedikit ilmu dan dengan gemetar-gemetar ya udah jadi gitu. Sampai dari opening siaran waktu itu masih siaran lokal kan, kita masih jam 3 kalau nggak salah. Opening siaran lokal sampai selesai maghrib kalau nggak salah itu. Nah akhirnya setelah itu ya udah lanjut aja terus gitu. Nah jadi itulah
berkahnya kan. Berarti udah ada basic dari radio sebelumnya ya. Betul, jadi, ya. makanya orang mempercayakan abang mungkin ya pada saat itu. Dan Pada kebetulan saat memang itu. penyiarnya nggak hadir. Betul waktu sekali. itu, ya. Wah, ini kan Kira-kira. sebenarnya kan kalau dari radio ke TV itu kan agak berbeda ya dari cara pembawaan. Betul. Itu gimana sih waktu itu penyesuaian? Tinggal dirinya penyesuaiannya ya? aja kan. Kalau radio kan dengan mikrofon. Ya. Tapi kalau TV kan ada kameranya, ya grogi sebenarnya. Kita kan belum tahu dulu. Bukan kamera face banget dulu ya. Bukan. Dulu waktu masih masih kuliah itu saya masih sangat mini gitu ya. Tapi sekarang Kalau dulu ini sekarang udah iya agak melebar karena kan sekarang TV itu Ultra HD ya. Iya. Jadi agak membesar memang mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kalau kita bicara soal bagaimana penyesuaiannya, ya tinggal ini ya kita kalau lihat kamera itu, kalau lihat kamera ya itu agak grogi juga. Iya. Sebenarnya setelah berjalan sekian waktu baru terbiasa, Nas. Baru terbiasa. Jadi kalau orang bilang kan orang radio tuh katanya bisa langsung siaran TV, enggak juga. Udah biasa nge-MC. Terus di mana-mana udah kemana-mana nge-MC, masuk ke TV jadi pembawa acara. Ya nggak bisa juga langsung begitu. Karena kenapa? Harus menyesuaikan. Kalau kita kan ada nih kamera 3, gimana yang mana yang on, mana yang ini kan. Kalau dulu belum ada lampu-lampu yang nyala. Jadi kita nggak tahu kemana ya. Kalau dulu teman-teman biasanya sini nih. Oh iya, Gitu kan. Dikode manual Dikode gitu ya. manual, iya. Atau berkembang sedikit ada HT ya kan. Disampaikan di HT itu sih sebenarnya penyesuaiannya itu berseiring berjalannya waktu, tidak bisa juga instan ya. Kalau instan itu apa yang jadinya instan kan nggak baik juga ya kan. Jadi harus ada pengalaman, memang sering-sering on air. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana bisa nggak grogi lagi bang itu ngadepin kamera, kita nggak bisa jawab apa-apa. Karena kenapa? Karena itu Berdasarkan pengalaman juga ya. iya, learning by doing itu kata orang memang iya sih sebenarnya. Belajar. Kalau nggak dijeblosin waktu itu, mungkin nggak akan berani melihat kamera sampai dengan sekarang ya kan. Oke, ya Gitu, benar Nes. sih. Tapi sekarang masih grogi nggak lihat kamera? Agak ya, baru kali ini ya. Udah berapa lama nih nggak lihat kamera nih kayaknya? Ya? Oh, berapa ya? Kalau TVRI akhir 2018. 2018. Karena waktu itu kan sampai ke sini itu kan sampai siaran di RRI ya kan, kemudian karena sudah tidak bisa memenuhi jadwal lagi, sehingga akhirnya ya udah kita daripada terbengkalai gitu ya kan. Kemudian teman-teman juga mungkin kan kalau penyiar kan harus ada cari ganti-ganti gitu kan. Pusing ya kalau Pusing harusnya iya kalau mengatur gantinya. jadwal begitu. Jadi ya udah deh, lepas dulu satu. Terus fokus di radio. Waktu itu pertama kali di TV itu jadi penyiar berita waktu itu ya? Baca berita? Iya, berita, Bengkulu dalam berita. Bengkulu dalam berita Masih ya namanya sekarang? waktu itu. Sekarang Bengkulu hari ini. Ya Bengkulu hari ya. Iya, Oke. Bengkulu dalam berita. Iya, betul. Tapi kalau dengar suaranya Bang Mar ini kayaknya bener-bener suara anak radio banget ya? Kata orang gitu. Iya. Padahal nggak juga ya. Nggak pernah kayaknya ini suara TV, nggak pernah kan. Iya. Karena TV kan visual. Tapi ketika mindset orang sudah ini udah penyiar radio, ya itu mungkin karena anugerah ilahi kali ya. Jadi memang udah begitu, Nes. Iya, karena kan suara itu kan menjual banget ya kalau misalnya di radio ya. Nah itu dia. Tapi kalau sekarang ini kan yang memang tipe-tipe low, tipe yang agak Misalnya cempreng kayak aku misalnya kan. bisa sebenarnya Bisa sekarang. ya. Kalau dulu ya, tuh memang harus saudara pendengar, begitu ya harus begitu. Tapi sekarang Iya. kesini-sini nggak lagi, Nes. Karena kenapa? Karena kita juga harus menyesuaikan zaman ya. Karena kalau kita bicara soal radio itu kalau nggak menyesuaikan dengan kondisi sekarang kan susah. Iya benar. Anak milenial, anak Gen Z itu kita suruh pendengar untuk saat ini. Pendengar kita akan- untuk saat ini kita kita akan Nggak mendengarkan cocok info. banget. Nah, pasti akan ditinggalkan. Tapi itulah tadi kalau kita sekarang kan kalau Bang Fadli bilang soalnya radio, ya udah dari sananya gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal dulu dan sekarang sangat berbeda sekali. Kalau dulu kan orang berwibawa dan sebagainya ya. Sampai sekarang kayaknya masih berwibawa begitu ya. Insya Allah masih berwibawa. Insya Allah ya. Amin. Oke, berarti sudah berapa lama nih di radio? Oh, di radio. Di radio Tahun ya. berapa ya? 2005. Kalau di tempat sekarang ya, Kalau tempat sekarang 2007. 2007. Tapi awal terjun ke dunia radio itu 2005. 2005 waktu ya. itu. Oke. Sebelum 2005 itu udah jadi penyiar-penyiar biasa di radio swasta Iya, juga. juga MC juga ternyata ya. Belum. Oh, belum. Nah, kalau MC beda lagi. Belum pada saat Segmennya zaman kuliah belum mulai MC belum? belum. Bang Fadli pada saat MC ini setelah ada di TV. Oh,
udah naik namanya Bukan TV lagi. ya. Kalau udah di TVRI dulu, ini punya TVRI ya, sampai kita malu kadang. Nah makanya dulu Bang Mali cerita pengalaman. Jadi kalau kita bicara tentang berpakaian penyiar TV itu Nes, kalau dulu ya zaman Bang Mali masih aktif menyiar, kan kita sering ke pasar, Iya. sering ke pasar, entah itu belanja atau apa kan memang suka ini kan cari-cari makanan kalau Sabtu Minggu ya. Pakai celana pendek itu bagi Bang Marley karena Mau ke pasar kan ya? Nah, mau ke pasar Iya. kan pakai celana pendek biasanya kan. Terus pakai baju yang memang kita nyaman. Entah itu sobek atau bolong. Yang ya penting kan? nyaman gitu Yang kan. penting nyaman ya karena ke pasar ya. Iya, iya. Tiba-tiba ada kalau dulu di depan tuh tempatnya, masih ingat Bang Marley. Yang menjual beras itu kan kita beli gitu, mau beli telur gitu. Kayaknya pernah lihat katanya gitu kan. Pakai bahasa Bengkulu. Caknya pernah nengok katanya kan. Iya. Iya bu, katanya. Oh kok penyiar TV kan katanya. Terus Langsung kita secara refleksnya nih. secara moral kan, aduh lagi nggak ini nih, berarti memang wajah ketika itu memang sama gitu ya, mungkin di TV sama, di kondisi Iya, yang iya, sebetulnya iya. sama. Punya TVRI ya katanya. Iya bu, langsung gitu aja langsung dengan kondisi baru kan nggak malu. Iya, Jadi iya. akhirnya setelah itu Bang Marli kalau ke tempat-tempat ke Kalau ke pasar pasar pakai kemeja? kemana, enggak pakai kaos aja, tapi enggak yang seadanya tadi Iya, Des. iya, iya. Pakai anak yang agak sedikit panjang gitu kan. Kan kalau dulu kan mencerminkan gitu Iya. ya, karena kita juga secara tidak langsung ini membawa Jadi public figure ya secara tidak langsung Nah, sebenarnya itu ya. dia. Sampai sekarang masih juga. Sekarang penyiar TVRI kan. Makanya banyak sekarang orang tahu itu penyiar TVRI ya. Padahal kita Padahal udah udah di nggak lagi. radio gitu kan. Karena apa? Karena memang mungkin karena menunjang visual ya. Visual kemudian juga Suara juga iya. dong. Dulu kan semua acara tuh Bang Marli. Loh, Masa? enggak juga. Berarti semua Jadi- acara menguasai ya? Oh gitu iya, ya? tapi sebenarnya yang paling kesininya terakhir Bang Marli itu ada acara Jejak Sang Juara, JJI. JJI, ya. Iya. Terus juga acara anak-anak sih sebenarnya dulu di TVRI. Karena itu sih sebenarnya awalnya MC itu karena di TV. MC yuk, MC gitu. Iya, saya langsung menjual wajah dan juga suara kan dari sana. Luar biasa, Oke, kita itulah akan break kira-kira. sejenak Bang. Baik. Maka kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu di balik layar penyiar radio. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.